Shalom Sobat STTII dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang kami kenal, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan, yang selalu baru setiap hari dan tidak pernah berkesudahan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu bagi kami semuanya. Berkati firman Tuhan pada pagi hari ini, biar firman ini membangun kami, meneguhkan kami, dan memberikan pengharapan senantiasa bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi keadaan apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih ada dalam Minggu Paskah, karena kita tahu bahwa sejak kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, itu ada 40 hari di mana Dia menampakkan dirinya, dan kemudian Dia naik ke surga, dan kemudian 10 hari kemudian pencurahan Roh Kudus. Jadi ada yang menyampaikan Paskah sampai pencurahan itu ada 50 hari. Nah, kita masih dalam masa-masa Paskah, masa-masa di mana Tuhan menampakkan dirinya kepada beberapa orang. Dan pada masa-masa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Dia menampakkan dirinya kepada beberapa orang, murid-muridnya. Dan salah satu peristiwa ini dicatat dalam dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 kepada dua orang muridnya dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Teks kita Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi 7 mil ini sekitar 11 sampai 12 km. Kedua murid ini meninggalkan Yerusalem dan menuju ke Emmaus. Pertanyaannya, kenapa mereka meninggalkan Yerusalem dan menuju ke Emmaus? Nanti teks ini akan menjawab. Nah, kalau kita perhatikan dalam teks berikutnya, dalam ayat yang ke-17, ketika mereka berjalan, lalu Tuhan yang bangkit ini nimbrung, ikut bersama-sama dalam perjalanan kedua orang murid ini. Lalu ayat 17 berkata, demikian teksnya, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lalu mereka berkata, ya, dalam teks selanjutnya, apakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari terakhir ini? Ya. Lalu kedua orang murid ini menceritakan bagaimana Yesus, guru mereka, yang tadinya mereka harapkan untuk menjadi juru selamat, bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara politik, karena kita tahu bahwa identitas bangsa Israel ini, para ahli Alkitab mengatakan jika diakumulasikan, identitas mereka ini terbangun karena 1000 tahun dalam penjajahan. Jadi kalau digabungkan dalam penjajahan mereka di Mesir, dan seterusnya sampai ke Babilonia, itu ada 1000 tahun. Dan identitas mereka dibentuk dari penjajahan ini. Artinya mereka punya pengharapan seperti yang di dalam perjanjian lama, kitab-kitab para nabi perjanjian lama, bahwa akan ada seorang juru selamat yang akan membebaskan mereka. Dan pemahaman mereka bahwa juru selamat ini akan membebaskan mereka secara politik dari tekanan penjajahan Roma pada waktu itu. Nah, di dalam teks kita ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi, sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi dalam teks ayat 21 ini, dikatakan ternyata kedua murid ini, mereka memiliki kekecewaan. Mereka meninggalkan Yerusalem dan menuju ke Emmaus. Mereka meninggalkan Yerusalem, tempat penyaliban Tuhan, tempat tragedi itu, tempat di mana pengharapan mereka tidak menjadi kenyataan, tempat di mana mereka kecewa, dan mereka menjauh tempat di mana tragedi penyaliban itu, tempat kekecewaan mereka untuk kembali ke Emmaus, kembali ke dalam kehidupan mereka yang semula. Nah, pada saat itulah Tuhan
nimbrung, Tuhan ikut serta dalam perjalanan mereka, dan ikut berbicara kepada mereka. Dan mereka belum tahu bahwa ini adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Lalu ayat 25 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan menegur kedua orang murid ini. Tadi teksnya kita mengatakan ayat yang ke-25 tadi bahwa betapa lambannya hatimu, dan Tuhan menegur ketidakpercayaan mereka. Karena sebenarnya sudah ada dalam kitab para nabi tentang segala sesuatu yang akan terjadi, bahwa juru selamat ini, bahwa Yesus ini yang menjadi juru selamat, dia akan disalibkan, mati, tapi dia akan dibangkitkan. Nah, kedua orang murid ini tidak mengerti, belum memahami. Ya, seperti ada selaput yang masih menyelubungi mata rohani mereka. Sehingga Tuhan menegur mereka, dan Tuhan mengatakan, "Hai kamu orang bodoh, ya, betapa lambannya hatimu." Jadi ternyata pintar atau bodoh, menurut teks ini bukan tergantung dari berapa pintar atau berapa banyak gelar kita, Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi Tuhan mengatakan bodoh dan pintar itu tergantung dari hati kita untuk cepat percaya, atau hati kita yang percaya. Di sini ayat 25 Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Nah, kita bisa melihat di sini Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata kedua orang murid ini mereka memiliki kekecewaan. Kekecewaan timbul karena datang dari pengharapan yang tidak menjadi kenyataan. Mereka berharap sama seperti bangsa Israel yang lainnya pada waktu itu di bawah penjajahan Roma, bahwa juru selamat yang akan datang ini akan membebaskan mereka dari tekanan, dari tawanan politik, dari penjajahan. Karena ingat, sekali lagi, identitas bangsa Israel ini terbentuk hampir 1000 tahun lamanya di bawah penjajahan, sehingga mereka begitu sangat menginginkan, mereka begitu sangat merindukan seorang juru selamat yang tidak hanya menyelamatkan secara rohani, tetapi menyelamatkan mereka juga secara politis. Tetapi apa yang mereka harapkan tidak menjadi kenyataan. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudari nonton film dan kemudian kita lihat jagoan yang kita berpikir, yang kita berharap nanti jagoan ini akan mengalahkan musuh-musuhnya, tapi ternyata jagoan itu malah tidak berdaya, malah kalah. Nah, seperti itulah kira-kira apa yang terjadi dengan murid-muridnya Tuhan Yesus, termasuk dua orang murid yang dari Yerusalem pergi meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Mereka berusaha lari dari kenyataan, mereka berusaha lari. Mereka meninggalkan Yerusalem, tempat penyaliban, tempat tragedi itu, tempat di mana mereka kecewa, tempat di mana pengharapan mereka tidak menjadi kenyataan. Dan kekecewaan datang dari pengharapan yang tidak menjadi kenyataan. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ternyata dua orang murid Tuhan dalam perjalanan ke Emmaus ini, mereka lagi kekecewaan. Mereka lagi tidak bersemangat, patah semangat. Ya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan, Sobat STTI dimanapun Anda berada, kita punya satu kabar yang baik pada hari ini. Di dalam Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di dalam translasi paralelnya, English Standard Version, kata tidak mengecewakan itu diterjemahkan tidak mempermalukan. Jadi teks Roma 5 ayat 5 ini menurut English Standard Version berbunyi demikian. Dan pengharapan tidak mempermalukan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kita kembali ke teks kita, Lukas pasal 24, sekarang kita akan lihat ke ayat 30. Lalu setelah Tuhan menjelaskan firman Tuhan mengutip pada perjanjian lama kita para nabi, lalu hari sudah malam, dan kemudian kedua murid yang menuju ke Emmaus ini mendesak Tuhan agar bermalam bersama mereka,
dan melewatkan malam bersama-sama mereka. Lalu ayat 30 mengatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Jadi setelah Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkan, kedua orang murid ini teringat kembali perjamuan terakhir di mana Tuhan melakukan hal yang sama. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan yang bangkit, yang Tuhan lakukan kepada dua orang murid Emmaus ini, membuka, mencelikkan mata mereka, sehingga mereka mengerti, dan kemudian mereka mengenal dia. Nah, lalu ayat yang ke-31, pagi-pagi hari keesokannya mereka bangun dengan semangat dan mereka kembali ke Yerusalem. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, tadinya mereka menjauh dari Yerusalem, mereka lari dari tempat di mana mereka dikecewakan, lari dari tempat tragedi itu terjadi, lari dari tempat pengharapan yang tidak menjadi kenyataan, menjauh dari tempat itu dan kembali ke dalam kehidupan yang lama. Tapi sekarang setelah mereka terbuka mata hati mereka dan mereka mengenal Tuhan yang sudah bangkit, mereka semangat kembali. Dan ayat 32, teks kita selanjutnya mengatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara? Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi teks kita dimulai dengan muka yang muram kedua murid ini. Tetapi ketika mereka mendengarkan firman Tuhan yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus yang bangkit, yang mengacu pada kitab Nabi Perjanjian Lama, untuk mereka diyakinkan bahwa apa yang tertulis dalam kitab para Nabi itu kemudian digenapi, bahwa sungguh-sungguh dia bangkit. Nah, mulai hati mereka berkobar-kobar ketika mereka mendengarkan Tuhan berbicara kepada mereka. Lalu dikatakan, teks kita dikatakan, lalu mereka kembali ke dalam perjalanan mereka, mereka kembali ke Yerusalem. Ayat 33 mengatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu ayat 34, kata mereka itu, sesungguhnya ya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu, sesungguhnya di sini kita perlu perhatikan kata ini, sesungguhnya berarti yang sebelum-sebelumnya itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan dirinya kepada Simon. Lalu kedua orang ini menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, bagaimana mereka mengenal dia. Tadinya mereka tidak mengenal Yesus yang sudah bangkit, tapi setelah Tuhan berbicara, mengacu kepada kitab Nabi, para nabi dalam Perjanjian Lama, dan kemudian Tuhan mengambil perjamuan kudus, lalu mereka tercelik mata rohani mereka, terbuka selubung itu, dan mereka mengenal dia dan mulai percaya kembali, berkobar-kobar kembali, mulai semangat kembali. Tadinya muka yang muram dan mereka patah semangat, mereka jadi semangat kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Jika saat ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kehilangan visi untuk mengenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita mulai menjauh dari Tuhan, inilah saat yang tepat untuk kembali pada panggilan hidup kita semuanya, pada panggilan hidup saudara dan saya. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan kecewa. Jangan meninggalkan panggilan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Jangan meninggalkan visi yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Sobat STTI, dimanapun Anda berada. Jangan kecewa ketika pengharapan saudara, apa yang saudara imani, apa yang saudara doakan tidak terjadi. Karena di tengah-tengah kekecewaan itu, dan di tengah-tengah mungkin kita menjauh, lari dari panggilan Tuhan, lari dari rencana Tuhan. Tapi Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap datang dan menyatakan dirinya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dan kita semuanya. Saya percaya dalam minggu-minggu Paskah ini, setiap kali Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dengan satu tujuan, untuk meyakinkan para muridnya yang ragu-ragu, yang patah semangat, yang tidak percaya, untuk kembali bangkit dan percaya. Karena apa yang dinubuatkan para nabi itu menjadi kenyataan. Demikian juga apa yang dikatakan firman Tuhan
tentang masa depan juga pasti akan menjadi kenyataan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bangkit, jangan kecewa, jangan putus pengharapan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Saya akan menutup sharing singkat firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu kutipan dari Elizabeth Kubler-Ross. Dia mengatakan demikian, "People are like stained glass windows. They sparkle and shine when the sun is out. But when the darkness sets in, their true beauty is revealed only if there is light from within." Terjemahannya mengatakan demikian, orang itu seperti kaca patri, kaca yang berwarna itu loh Bapak Ibu. Ketika mereka bersinar gemilau, ketika matahari terbit dan menerangi kaca itu, dari jauh kelihatannya indah. Tetapi ketika malam hari dan matahari sudah terbenam, keindahan yang sejati dari kaca patri atau kaca mosek atau kaca berwarna itu keluar karena ada cahaya dari ruangan itu yang memantulkan kaca patri itu, dan dari kejauhan di tengah malam begitu indah dilihat orang. Demikian juga kebenarannya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ketika kita mengizinkan Tuhan yang di dalam diri kita Bapak Ibu melalui firman-Nya menerangi hati kita yang gelap. Ketika kita lagi kalut, lagi kecewa, ketika pengharapan kita menjadi pupus dan ada kegelapan. Tapi ketika kita membiarkan Tuhan berbicara, mengizinkan Roh-Nya berbicara dan firman-Nya berbicara, maka keindahan yang sejati dari setiap Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya yang percaya kepada Tuhan adalah cahaya itu memancar keluar. Keindahan yang ditampilkan membuat orang melihat bahwa kemuliaan yang sejati hanya terjadi ketika cahaya itu diizinkan memancar keluar. Kemuliaan yang sejati hanya karena ada Tuhan yang tinggal di dalam diri Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya. Salam 111. Tuhan Yesus memberkati.